Ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Oke, anak-anak, apa gimana kabar kalian? Baik. Sangat baik, Pak. Sangat baik, alhamdulillah. Udah minum es nih, sangat baik. Habis itu udah makan belum? Belum. Belum. Nanti kayak apa mau makan. Selesai mata pelajaran. Siap, tak apa. Oke, sebelum itu kita baca doa dulu. Mohon kepada saudara Faris untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kita akan belajar mengenai berbakti kepada orang tua. Nah, Bapak harap kalian bisa paham, bisa mengaplikasikan materi yang akan Bapak sampaikan ini. Kita nak tunggu. Bapak tua tuh bapak. Berbakti sama saya aja minimal. Oh, iya. Kan ini kan orang tua dan guru juga bisa. Guru juga orang tua kalian kan. Nah, di sini kita harus tahu juga bahwasanya orang tua itu adalah orang yang mengasuh kita, orang yang paling berjasa bagi kita, orang yang mendidik kita juga. Betul? Betul. Nah, maka dari itu kita juga harus patuh kepada orang tua. Karena apa? Karena mereka telah memberikan jasanya kepada kita, ya kita harus memberikan timbal balik juga kepada mereka. Dengan apa? Berbakti kepada orang tua. Dengan cara apa, anak-anak? Dengan cara cara berbakti kepada orang tua ya, Pak. Nurut. Tidak melawan. Heeh. Sopan. Santun. Lupa lah Pak. Oh, dalam. Ini Takut Pak, gelap, takut gelap. ini Pak. Cara kalau menurut saya dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu Pak. Oh, tuh boleh itu tuh. tanda kita berbakti sama orang tua kita. Kalian ini tidak ada ke yang sampai sekecil itu tuh, aduh. Oke, jadi kita akan membahas materi mengenai berbakti kepada orang tua melewati Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24 sampai 24. Nah, boleh saya minta tolong untuk kalian membacakannya. Kira-kira siapa yang mau membacakan ayat-ayatnya? Saya. Faris silahkan baca dengan keras, Faris. Baik, Pak. Mau pakai nada atau enggak nih, Pak? Serahlah. Biasa ya, Pak. Oh, Bayati. biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma. Oh, imma. Maaf, Pak. Salah, Ya. Pak. Soalnya di sini tulisannya kurang jelas, Pak. Lebih jelas. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma. Apa nih, Pak? Lanjut aja dulu. Apa, Pak? Lanjut aja dulu. Oke. Oh, udah. Maaf ya, Pak. Ya, silakan. Fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Oke. Anak-anak, kira-kira ada nggak kesalahan pada bacaan Faris tadi? Ada yang mau katakan? Enggak. Sedang ngaji, Pak. Soalnya saya belum hafal ya itu Pak. Oh, nanti hafalkan ya untuk berbakti kepada orang tua. Tak ada orang tua sama guru jadi. Oh ya. Jadi begini. Siapa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Seterusnya tadi ada kesalahan. Yang pertama adalah di lafaz indaka. Imma yablughanna ind. Tadi di situ nampak dia membaca seperti hamzah. Oh, Indaka. Jadi tak nampak ain. iya, Pak. Dia harus ditekankan ain ya. Ain. Ya, teruskan Pak. Saya sangat semangat belajar ini. Lalu di situ lanjut
fala taqul lahuma uffin wa la tanhar. Ya. Oke. Ya. Nah, Pak, saya- tadi itu ayat berapa? Ayat berapa, Pak? Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, tadi di situ saudara Paris ya berhenti di Tanhar. Iya, Pak. Harusnya berhentinya sampai ke Huma. Sampai mana, Pak? Ke Huma. Wala tanhar Huma. Oh, iya, iya. Ya, karena itu kan masih satu Satu kalimat. kalimat, ya kan? Iya, Pak, iya, Pak. Maaf, Pak. Oke. Tak nyampe dah, Pak. Sampai mati kan? Nah, oke. Lanjut. Ada yang mau membacakan arti daripada ayat ini? Saya, Pak. Oke, silakan Oh. sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Oke. Coba saudara Sandy diulang bacaannya dari dan Tuhanmu sampai selain Dia. Coba dibaca ulang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Oh, oke. Kira-kira ada nggak yang paham dengan kalimat itu? Ada? Angkat tangan, silakan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Iya. Oke, silakan. Saya, Pak. Hmm. Jadi maksud dari apa, Pak, pertanyaannya, Pak, tadi, Pak? Maksud dari kalimat itu kalian jelaskan. Kalimatnya kita jangan pernah menyekutukan Tuhan, Pak. Mengapa ayat ini malah ditujukan agar kita tidak menyekutukan pada Allah? Padahal di sini untuk orang tua juga. Iya, Pak. Mikir, Pak. Saya, Pak, saya ingin menjawab. Ah, silakan. Oke. Kita sendiri. Ini mohon maaf, Pak, jika terjadi kesalahan kan, karena ini kalau disalah Bapak luruskan saja, Pak. Mungkin dimaksud ayat ini yang pertama-tama kita tuh harus taat dulu kepada Allah. Nah, Mentauhidkan Allah, baru kita berbakti kepada orang tua kita. Karena urutannya kan Allah dulu baru orang tua kita. Ya mungkin seperti itu. ada kaitannya, cuman Kurang pas, ya, Pak. kurang pas. Di sini Allah memerintahkan supaya menyembah menyembah Allah gitu kan. Kenapa harus dikaitkan dengan ayat untuk patuh pada orang tua gitu loh? Kenapa? Ada yang tahu? Saudara Ramadan? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Jadi begini, ada kalanya seseorang itu mencintai orang, ibarat kata dia itu mencintai lebih daripada kata sembah. Dia menyintai seseorang sehingga cintanya ia itu ibarat kata kayak menyembah. Nah, jadi Allah tegaskan di situ, ketika kita cinta kepada orang tua, ingat jangan cintanya itu sampai nyembah. Sampai melebihi cinta kita pada Allah. Nah, gitu. Paham? Paham, Pak? Oke. Lalu saudara Ramadan baca dari dan hendaklah kamu berbuat baik. Ayat berapa? Sama ayat tadi itu. Artinya aja. Dan hendaklah berbuat. Sampai mana, Pak? Baca aja dulu, baca aja dulu. Saya, Pak. Oke. Silakan. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan sesuatu yang jelek lah bahasanya. Ada nggak yang bisa menjelaskan secara rinci mengenai urutan perkata-perkata dari ayat tersebut? Paris pintar, Paris, Pak. Paris. Pak Sandy, Pak. Tadi ya Sandy langsung saya, Pak. Oke, coba Saudara Madan.
Coba di. Kan saya udah baca artinya Pak. Kan saya gurunya. Dan Kamu dapat C ya? Coba kamu maksudkan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut. Maksud di situ apa? nah jadi Pak, menurut pengetahuan saya di sini Pak, saya nggak tahu kok salah. Itu Pak. Oh, salah. Oke, salah. Pak, gabung dengan Pak. Ah. Di sini kan dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua kita atau ibu dan bapak. Nah, di sini itu disebutkan maksudnya kita itu disuruh selain untuk menyembah Allah juga, kita juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita membuat orang tua kita sakit hati segala macam. Apalagi kalau masih ada kan. Nah, kalau nggak ada, kita doakan. Jika salah seorang di antara keduanya atau salah satu kedua orang tua kita nih, nah kuda-kuda itu sampai kita yang meliharanya atau mereka itu udah tua banget dan kita yang meliharanya, kita yang menafkahi segala macam. Nah, sampai pada saat itu kita jangan pernah mengatakan kepadanya sesuatu kata yang yang dimana maksud itu adalah kayak mengeluh, melawan, kayak mengeluh itu misalkan kayak kita disuruh apa itu kan baca kita itu kayak mengeluh. Nah, itu nggak boleh Pak. Itu artinya mengeluh. Dan jangan engkau membentak keduanya. Oh, itu udah jelas, terus dijelaskan kita tidak boleh untuk melawan orang tua kita apalagi sampai membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang lebih baik. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya kita itu harus menggunakan kata-kata yang baik, sopan santun kepada orang tua. Begitu Pak. Baiklah. Kalau begitu, saya akan lebih spesifikasikan lagi. Jika salah seorang, kalian lihat, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, maksud di situ apa? Mungkin saudara Faris memberikan pendapat Anda. Maksud dari apa nih, Bang? Kata jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, bisa jelaskan di situ maksudnya apa? Faris apa kita? Jika salah seorang di antara keduanya berarti salah satu Pak, atau kedua-duanya. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya Kalau disambungkan dengan perkataan sebelumnya, Saya Pak. apa saudara Sandy? Jadi gini Pak, sebenarnya udah dijelaskan oleh saudara Ramadan tadi. Ketika orang tua kita salah satu atau keduanya Nah, sedang itu dalam usia lansia gitu kan, udah tua. Dan kan dalam pemeliharaan kita nih, jadi kita ngerawat. Jadi jangan sesekali kita itu mengatakan suatu perkataan yang gitu Pak, yang dituliskan dalam arti ayat suci Al-Quran ini Pak. baik. Ya itu Berkata seperti kata saudara Ramadan tadi, mengeluh. Tidak hanya mengeluh sebenarnya, itu banyak sekali. Pokoknya itu hal yang tidak baik kalau kita melakukan itu terhadap orang tua kita, baik mau masih muda orang tua kita ataupun udah tua, tetap tidak boleh kita kayak gitu. Oke, sip. Terima kasih untuk saudara Sandy ya, Nak Haris, Om Madan. Semoga pembelajaran kita kali ini kita tutup ya karena sudah selesai. udah selesai Pak. Dan saya Aduh, masih kurang nih Pak. nanti kita belajar tafsir habis ini. Siap Pak. Oke, kesimpulannya adalah berbuat baiklah kepada orang tua kita, entah salah satu di antara mereka maupun dua-duanya. Jadi andaikan ada orang tua kita yang meninggal satu, maka berbaktilah kepada yang satunya. Misal bapak kita meninggal, berbaktilah kepada ibu kita meninggal, berbaktilah kepada bapak. Kalau ada keduanya, berbaktilah kepada kedua-duanya. Tidak ada keduanya, bisa berbakti dengan cara mendoakan mereka. Oke, maka dari itu berbuat baik kepada orang tua maupun mereka masih ada maupun sudah tidak ada. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa kalian aplikasikan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pak, saya ingin bertanya Pak. Iya, silakan. Dalam kebaktian kita terhadap orang tua kita itu tidak hanya sebatas pas orang tua kita meninggal Pak, atau pas orang tua udah meninggal kita wajib masih berbakti Pak. Gimana Pak? Harus tetap berbakti Pak kalau orang tua kita sudah meninggal. Yang meninggal. Kan tadi udah dijelaskan Ben. Ya apa? Mungkin yang lain bisa menjawab. Membantu Pak, saya butuh. Faris, saudara Faris. Pertanyaan apa? Oh enggak Pak, saya enggak mau kalau dia jawab. Nanti saya sempurnakan. Nanti melenceng. Nanti saya sempurnakan. Tidak apa-apa. Gimana? Pak, enggak Pak. Saya ngeprank Pak. Oh, Nah, saya ada pertanyaan Pak. Oke.
bagaimana kan di sini di ayat itu kan dibilang jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A. Di situ kan dia kan kayak menekankan kalau berumur lanjut atau dalam pemeliharaan. Kalau seandainya belum berumur lanjut Pak, macam mana Pak? Apakah kita boleh mengatakan set ya? Ya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, artinya di sini berumur lanjut pun sebelum mati. Ya. Berumur lanjut kan sebelum mati. Ya, bahkan waktu yang muda pun gitu kan, sebelum mati lah intinya. Oh, paham. Soalnya Sampai berarti dari awal kita lahir sampai mereka usia lanjut pun janganlah sekali-kali, bahasanya begitu. Iya. Jadi terus ada pertanyaan lagi Pak. Dan itu udah cukup jelas. Kalau seandainya saya pernah dengar kata-kata jika kau pengen dihormati, maka kau juga harus bisa menghormati. Jika kau pengen dihargai, maka kau juga harus bisa menghargai. Apakah perkataan itu juga berlaku terhadap orang tua? Yang dimana kan misalnya kita udah menghormati orang tua, tapi orang tua nggak bisa menghormati kita. Kita bisa menghargai orang tua, tapi orang tua nggak bisa menghargai kita. Itu macam mana Pak? Apakah itu berlaku juga untuk kita sebagai anak tidak menghargai orang tua dan tidak menghormati orang tua? Jadi kan untuk peribahasa ini kembali lagi kepada individu masing-masing. Oke, ingat. Ketika ingin dihormati orang, hormati orang. Kita menghormati orang tua tidak menghormati kita. Ingat perkataan yang tadi, ketika ingin dihormati orang, hormati orang lain. Tidak mesti kita harus menghormati orang tua dan orang tua tidak menghormati kita. Itu kata-kata itu batal. Tidak. Artinya apa? Kita menghormati orang tua walaupun orang tua tidak menghormati kita dapat penghormatan dari orang lain. Oh, betul. Ini menambahkan Pak. Tidak hanya itu, kalau kita ikhlas melakukannya itu karena Allah, maka mau respon orang tua itu gimana? Kita akan tetap ikhlas apa dengan perlakuan orang tua. Nah itu. Tapi kan yang namanya manusia itu kan memiliki batas kesabarannya masing-masing. Tidak, sabar itu sampai mati. Sabar itu sampai mati memang. Sabar menahan kemaksiatan dan sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar emang kalau dari kata kita mikir dari batasnya. Ketika di situ ya tidak ada batasnya. Kalau dihitung dari awal lahir sampai mati, kalau dipikir-pikir kalau misalnya ada batasnya, berarti kok udah marah sampai mati kita tak ada sama-sama lagi gitu. Itu bahasa secara umumnya ya. Tapi kalau misalnya sekarang aku udah habis deh sabar aku nih, itu beda lagi. Dia lagi tak sabar di situ. Ada pertanyaan lagi apa? Apa? Jadi gini. Ini strategi mau dimatikan dulu nih. Apa lagi? Jadi gini Pak. Kalau orang tua itu dia tidak taat kepada Allah, apakah kita harus gitu, tetap harus untuk mematuhi? Oke. Ukuran taat atau tidaknya ya kan itu kembali lagi ke manusia masing-masing. Tapi intinya apa? Allah di situ juga sudah mengatakan, Allah tidak menspesifikasi bahwasanya yang harus kita hormati adalah orang tua yang taat ibadah. Oke. Ya, Jelas. Udah. Jadi walaupun orang tua kita bermaksiat atau misalnya mereka menyuruh kita sholat tapi dia tidak sholat, itu gimana? Ya kita turutin aja. Kalau seandainya nyuri Pak? Oh, itu nggak balik taat. Ingat ya, kita itu disuruh untuk melakukan sesuatu yang wajib atau sesuatu yang baik, ya kan? Ya. Tuhan aja menyuruh kita melakukan sesuatu yang baik, Ya. melarang hal-hal yang buruk. Ya. Masa makhluk Tuhan
menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang jelek, kita turuti. Oke. Jangan, walaupun itu orang tua kita. Oh jadi tidak wajib dipatuhi. Ya, Oke. ketika menyuruhnya maksiat. Ya. Tapi beda halnya kalau menyuruhnya kebaikan dan si orang tua ini tidak melakukannya. Gitu. Sikap dari seorang anak apakah menolaknya dengan membantah, menentang atau gimana gitu Pak? Berjalan. Kalau menurut saya pribadi, kalau kita mengikuti tuntunan Al-Quran, Iya. ya, melalui kata-kata mulia gitu kan. Tapi ada kalanya ya, ini karena saya gitu kan, saya Ya. ini manusia. Iya. Ada kalanya perkataan mulia itu ya tidak berarti harus dengan yang lembut. Ya. Iya, iya, paham. Kalau menurut saya Iya, betul. pribadi, Iya. gitu. Oke, paham. Udah, Pak, segitu aja, Pak. Mau tambah lagi gitu, Pak? Silakan. Si, kalau saya ada sama ini. Nggak ngetes aku dia. Dia nampak video tuh jatuh kan. Anjing lu video cut lo. Udah, Pak. Oke, tutup, Pak. Intinya Udah puas, Pak. kata saya tadi itu karena saya tergantung situasi. Tapi kalau mengikuti tuntunan Al-Quran kita harus tetap bertutur kata yang baik, walaupun orang tua itu ya ibarat kata pacar kita. Kita baik. Bijak. Ya. Terima kasih. Semoga kita bisa mengaplikasikan. Apabila Amin. ada yang buruk yang Bapak sampaikan, jangan diambil. Yang baik, jadikanlah motivasi kalian untuk melakukannya di luar nanti ataupun di sekarang ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Mohon kepada saudara Ramadan untuk memimpin doa. Jadi sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, mari kita berdoa. Menurut channel masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.